Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata abdin yarju liqa'a rabbihil jalali. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wa rusulih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi qawli yahtadil muhtadun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumu'ah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, marilah di dalam kesempatan yang penuh barokah ini, di tempat yang paling barokah ini, bahkan waktu yang sangat-sangat super barokah ini, kita menambahkan kalimat yang insya Allah mendatangkan semua barokah, yaitu kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Dan insya Allah kita yakin dengan kalimat itu pasti dan dipastikan Allah Ta'ala akan menambahkan kepada kita nikmat yang banyak dan barokah. Kita minta kepada Allah semoga dengan kalimat alhamdulillah ala kulli hal, Allah Ta'ala akan memberikan kita sekeluarga panjang umur, sehat walafiat, rezeki banyak dan barokah. Semoga kita diberikan anak cucu soleh dan solihah. Semoga yang terindah kita harapkan kelak jikalau Allah Ta'ala mengundang kita diundang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumu'ah yang dimuliakan Allah, jikalau kita sudah duduk di tempat seperti ini dan di waktu ini, pasti para khotib mengajukan dan menganjurkan kepada kita untuk senantiasa menambah iman dan takwa. Salah satu, jikalau kita mengetahui bukti bahwa kita iman, dijawab langsung oleh Allah melalui lisan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Nabi bersabda, as-sadaqatu burhanun. Jikalau kita ingin dan diketahui apakah kita iman, maka Nabi memberikan tanda-tanda. Tanda-tandanya apa? As-sadaqatu burhanun, yaitu jikalau orang kepingin bukti keimanan, Imam Nawawi mengatakan burhan adalah bukti. Bukti keimanan seseorang muslim adalah satu, as-sadaqatu, sedekah. Intinya garis besarnya, jikalau dia mampu tapi dia tidak mengulurkan tangannya untuk senantiasa membantu sesama, atau membangun dan membantu sarana pendidikan atau sarana tempat ibadah, masjidkah, musallahkah, pesantrenkah,
Tapi jika tidak mau, maka perlu dipertanyakan imannya. Karena Nabi sendiri bersabda, as-sadaqatu burhanun. Sedekah adalah tanda-tanda keimanan seseorang. Kita minta kepada Allah, semoga kita diberikan rezeki yang banyak sehingga kita bisa pandai bersedekah, istiqamah dalam sedekah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak cukup itu saja, ma'asyiral muslimin. Jikalau kita tahu kenikmatan sedekah, kita mungkin setiap hari senantiasa berbuat maksiat kepada Allah. Jelas. Bahkan maaf, amal ibadah kita dan maksiat kita mungkin dalam satu hari lebih banyak maksiat kita. Kita kemana-mana, jangan pun kemana-mana. Sekarang kita membuka yang namanya HP, handset, medsos, maka dipastikan kita akan melihat yang di situ dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak maksiatnya kepada Allah. Kita banyak dosa kepada Allah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya. Rasulullah memberikan satu keistimewaan, jikalau kita banyak dosa, ada salah satu alternatif yang Allah Ta'ala akan mengampuninya. Apa itu? As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Nabi bersabda, sedekah bisa menghilangkan dan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita banyak dosa, tapi kita pandai dan istiqamah sedekah, maka dipastikan Allah akan ridho kepada kita. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan dalam hadis tersebut, kama tudfi'ul ma'u an-narah, seperti air yang bisa memadamkan bara api. Kita banyak dosa, panas, hati kita sering senantiasa menggumpal, menghitam. Bagaimana supaya hati kita putih bersih, dapat ridho Allah Ta'ala? Ternyata ada di harta kita, ternyata ada di saku kita. Sedekah, sedekah, sedekah. Tidak ada orang yang diangkat menjadi kekasihnya Allah kecuali mereka dipastikan ahli sedekah. Tidak ada ulama-ulama yang begitu tinggi derajatnya kecuali dunia dijadikan sampingan. Al-Habib Umar bin Muhammad, beliau mengatakan, bin Muhammad bin Hafid, beliau mengatakan bahwasanya innamad dunya taji wa taruh. Dunia itu datang pasti hilang. Tidak akan ceritanya dunia datang terus menumpuk, tidak akan hilang, pasti hilang. Pertanyaannya, hilang untuk Allah atau hilang untuk nafsu kita? Jikalau untuk Allah, maka Allah akan membalasnya ribuan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta sekali lagi kepada Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan kita rezeki yang banyak sehingga kita bisa ahli sedekah, bisa memberikan ahlil wakaf. Apalagi ma'asyiral muslimin, di depan kita Al-Imam Zainal Abidin ketika didatangi seorang pengemis, maka beliau mengatakan kalimat syukur, alhamdulillah, terima kasih. Kenapa terima kasih, Imam? Saya terima kasih engkau datang kepadaku, berarti kau telah mengantarkan amalku kepada Allah. Engkau telah mengantarkan rezekiku untuk menjadi surga di hadapan Allah. Beliau sedekah begitu banyak. Dan beliau mengatakan setiap beliau melihat bangunan, baik itu rumah atau apapun, apalagi masjidnya Allah, belum terlunasi, belum terselesaikan, maka beliau yang pertama memberikan semuanya. Subhanallah. Inilah kategori orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ma'asyiral muslimin, Nabi pernah bersabda, yaitu as-sadaqah tudfi'u li ahliha harral kuburi
Sesungguhnya Allah Ta'ala akan dengan sodakoh akan memadamkan murkanya Allah kepada seseorang yang diazab dalam kuburnya. Allah Ta'ala akan memadamkan murkanya, azabnya seseorang ketika di alam kubur dia diazab oleh Allah. Kita tidak tahu, ma'asyiral muslimin, orang tua kita yang sudah diambil oleh Allah bagaimana keberadaannya. Jikalau kita cinta kepada orang tua kita yang sudah meninggal, sudahkah kita menjamin bahwa orang tua kita sudah mendapatkan nikmatul kubur? Atau sebaliknya, orang tua kita yang jarang kita doain, jarang kita sodakohkan, bahkan jarang kita wakafkan untuk beliau, apakah kita bisa menjamin beliau mendapatkan surganya di dalam alam kubur? Atau sebaliknya, seperti sabda Nabi, mal mayyitu illa kal gharikil mutaghawwith, tidak ada mayit kecuali mayit di dalam kubur seperti orang tenggelam. Yang diharapkan adalah doa dan sedekah kita yang masih hidup. Subhanallah. Apalagi jelas Nabi mengatakan as-sadaqah tudfi'u li ahliha harral kuburi. Sesungguhnya dengan sedekah, orang yang sudah dinaskan diadab di alam kubur akan dipadamkan adabnya, akan diringankan oleh Allah, akan diganti dalam kuburnya taman pertamanan surga dengan apa? As-sadaqah. Subhanallah. Di hadapan kita alhamdulillah masih ada yang bisa mengantarkan sedekah untuk orang tua kita. Di dalam masjid ini masih ada tanah yang belum dibebaskan. Kita berani kepada Allah, kita berani untuk menyumbangkan harta kita untuk orang tua kita berapa. Jikalau kita memberikan untuk orang tua, dipastikan orang tua kita akan mendapatkan nikmat kubur di alam kubur. Dan dipastikan lagi orang tua kita akan mendapatkan surga, karena janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjidnya Allah di muka bumi, dipastikan dia akan mendapatkan istana di surga. Sudahkah kita memberikan orang tua kita surga? Sudahkah kita titipkan surga untuk orang tua kita? Sudahkah orang tua kita sudah kita siapkan istana di surga? Ini kesempatan, ma'asyiral muslimin. Jikalau ada yang mengatakan apa mungkin nyampe, mari kita baca cerita di dalam Imam Al-Quyubi. Imam Quyubi menceritakan dalam kitabnya Nawadir, ada seorang yang sakit keras. Ketika dia sakit keras, dia nazar, dia mengatakan, ya Allah, jikalau engkau sembuhkan aku ya Allah, maka aku akan sedekah untuk orang tuaku ya Allah. Aku akan memberikan wakaf, membangunkan masjid, membeli tanah untuk masjid untuk orang tuaku ya Allah. Apa yang terjadi? Ternyata orang ini benar-benar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenyataan yang terjadi tidak sama dengan harapan. Ternyata anak ini dalam keadaan sehat disembuhkan Allah, tapi semakin melarat, semakin miskin dia. Tidak ada yang bisa untuk disedekahkan, apalagi diwakafkan untuk orang tuanya. Maka beliau gundah, susah. Kemudian beliau curhat, mengadu kepada seorang ulama sekitar tersebut. Seraya mengatakan, ya Syekh, saya nadar seperti itu ya Syekh, tetapi saya nggak punya apa-apa, bagaimana nadarku ini ya Syekh? Maka ulama ini mengatakan, wahai fulan, tenang, sedekah itu berupa apa saja pasti akan nyampe ke orang tuamu. Bagaimana Syekh ceritanya saya bisa memberikan sedekah padahal saya nggak punya apa-apa ya Syekh? Maka dijawab, gampang, cari di tempat sampah. Kalau ada sisa-sisa makanan kau bersihkan, berikan kepada, kalau manusia tidak mau berikan kepada hewan, kau berikan kepada hewan, niat sedekah untuk orang tuamu, maka engkau akan memenuhi janjimu, nadarmu kepada Allah.
Subhanallah, dia langsung melakukan seperti arahan syekh tersebut. Dia mendapatkan bekas daripada buah bitih semangka. Semangka yang dimakan orang sedikit, kemudian dibersihkan semangka tersebut, bahkan kulitnya saja dipotong-potong, dimakankan, diberikan makan kepada himar, keledai. Akhirnya dimakan oleh keledai dengan penuh lahapnya. Subhanallah. Maka dia mengatakan, ya Rob, ini sedekahku untuk orang tuaku ya Rob, semoga kau terima ya Rob. Apa yang terjadi? Orang ini malamnya berzikir, bersolat, langsung mimpi ketemu kedua orang tuanya. Orang tuanya mengatakan kepada orang ini, ya fulan, ya hai anakku, ya bunayya, wahai anakku, terima kasih. Engkau kemarin memberikan sedekah, dan kemarin sampai sekarang aku dan ibumu sudah merasa kenyang dengan semangka. Bangun dia senang, langsung paginya lapor kepada kiainya, kepada syekhnya. Apa kata syekh? Jangan lapor. Kenapa ya syekh? Apa yang kau lihat saya lihat tadi malam, bahwa orang tuamu kenyang dengan semangka kan? Iya syekh. Subhanallah, dia nangis dan dia nangis syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kita lihat semangka saja, hanya potongan semangka yang tidak berguna di tempat sampah, itu saja bisa nyambung kepada orang tua kita. Bagaimana dengan bumi yang kita wakafkan? Lapisan 7 lapisan bumi akan ikut kepada orang tua kita di alam barzakh. Dan kita yakin, semoga kita minta kepada Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan kita rezeki yang banyak. Sebisanya kita akan ikut wakaf untuk masjid kita, sengaja, semoga dengan harapan semoga orang tua kita akan dibangunkan istana di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pasti kita yang mewakafkan untuk orang tua kita, kita akan dilipatkan harta kita dunia wal akhirah. Kita akan dibalas oleh anak-anak kita. Bahkan nanti anak-anak kita akan berlomba-lomba mewakafkan untuk kita besok-besok jikalau kita sudah tiada. Oleh karena itu, semoga amal kita barokah dunia wal akhirah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak ya Allah, sehingga kita bisa memudahkan, bisa membantu tanah wakaf, memudahkan umatmu ya Allah, umatnya Habibina Muhammad untuk ibadah ya Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, sehingga rezeki itu memudahkan kami, orang tua kami, untuk masuk surga bersama kekasihku Nabi Bina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa bayanan nizam kalamullah malikil a'lam wa biqauli yahtadil muhtadun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minadh-dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah salla ala nabi qadima wa lam yazal alaihi qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan
nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbalah wa umran tawilan mubarakah wa dzurriyyatan salihah. Ya Allah, kami meminta dengan rahmat-Mu ya Allah, jadikan kami dan anak cucu kami ya Allah ahli sedekah ya Allah. Jadikan kami dan anak cucu kami ahli sedekah ya Allah. Ringankan tangan kami untuk di jalan-Mu ya Allah. Karena kami yakin dengan sedekah ya Allah, Engkau akan membangunkan surga kami ya Allah. Kami yakin dengan sedekah ya Allah, hidup kami akan lebih barakah ya Allah. Dengan sedekah ya Allah, kelak jikalau Engkau memasukkan kami ke alam kubur, Allah akan ridha dan Engkau akan menjadikan kubur kami taman pertamanan surga ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dan kami yakin dengan sedekah wakaf untuk kedua orang tua kami ya Allah, anak-anak kami kelak akan berlomba-lomba mewakafkan untuk kami ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Akramal Akramin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dharkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa italatid da wa ghaibatir raja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi a'dhamu wa ajallu akbar.